Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suendar dari perwakilan dari kelompok 6 kelas manajemen 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah data menjadi data ordinal dan data interval di Excel dan bagaimana cara menganalisis data ordinal dan intervalnya di SPSS. Baik, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengumpulkan datanya. Di sini kami sudah mengumpulkan datanya itu dari skripsi, contoh skripsi dari kakak kelas kami yang sudah lulus, yaitu tentang pengaruh senioritas dan prestasi kerja terhadap promosi jabatan. Di sini kita untuk mencari data ordinal, yaitu kita jumlahkan dari P1 sampai P5, kita jumlahkan menjadi 23. Di sini kita jumlahkan semuanya dari jumlah respondennya kita sampai akhir, yaitu setelah kita jumlahkan per variabel, kita kumpulkan datanya menjadi data ordinal. Untuk data intervalnya sendiri diperoleh dengan cara kita harus mentransformasi datanya terlebih dahulu menggunakan MSI, yaitu dengan cara kita di sini perlu menggunakan add-in, yaitu masuk ke add-in, statistik, ke suksesi interval. Setelah itu kita blok dari P1 sampai P5 sampai ke bawah. Untuk jumlahnya tidak perlu. Untuk sel outputnya di sini yaitu di mana kita akan menempatkan hasil dari transformasi data yang kita akan kita transformasi. Selanjutnya kita label personal dicetak, kita klik next, kita select all, klik next lagi. Di sini maksimal dan minimal value yaitu maksimal dari nilai, yaitu dari pertanyaannya, dan maksimal nilai dari pertanyaan yang kita ajukan, yaitu di sini nilai minimumnya yaitu ada 1 dan nilai maksimalnya di sini adalah 5. Setelah untuk display summary-nya kita tidak perlu checklist, kita langsung finish. Setelah itu kita akan mendapatkan transformasi data menggunakan MSI. Ada data-data yang sudah ditransformasi ini kita harus jumlahkan, yaitu dari P1 sampai P5, yaitu sama dengan kita jumlahkan sekitar semua datanya. Setelah dijumlahkan, kita kumpulkan data-datanya dari ini data jumlahnya yang sudah jumlahkan dari masing-masing variabel X1, X2, dan Y, dijumlahkan dalam satu tabel menjadi data interval. Dan untuk analisis SPSS yang kita gunakan di sini itu kita memerlukan data intervalnya. Untuk transformasi datanya sendiri, kita di sini menggunakan SPSS. Itu yang pertama kita copy data interval dari Excel ke SPSS. Di sini saya sudah copy. Setelah kita copy, masuk ke variabel view, yaitu kita sesuaikan namanya di sini X1, X2, dan Y. Labelnya yaitu tadi tentang senioritas, prestasi kerja, sama promosi jabatan, dan measure-nya kita ubah semua ke scale. Setelah itu kita kembali ke data view, kita klik untuk kita harus cari residual dulu, yaitu yang cara klik analyze, yaitu setelah itu klik regression, linear,
kita ada sini ada kolom dependen dan independen, yaitu kita sesuai masukkan satu-satu dari kolom dependennya yaitu variabel y dan kolom independennya variabel x dan x1 dan x2. Setelah itu kita klik statistik, kita centang part and partial, culinary diagnostic dan Darwin-Watson. Yang sudah tercentang kita tidak perlu abaikan saja. Kita klik continue, kita klik plot. Di sini ada x dan y, yaitu s residu kita masukkan ke y dan j spread kita masukkan ke x, dan kita centang pada standar residual plot, yaitu histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita klik continue, dan pada step yaitu untuk mencari tadi unstandard residual, yaitu kita klik pada unstandard residual lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK, dan akan muncul hasil analisisnya. Setelah itu untuk uji normalitas sendiri kita masuk ke analyze, kembali kita masuk ke non parametric test, kita ke legacy dialog, kita ke one mean sample k-s. Kita di sini pada tes variable list kita masukkan yang unstandard residual, nanti bakal muncul setelah ditemukan, dan pada tabel distribusinya kita klik normal lalu OK. Setelah itu akan muncul tabel normalitasnya. Setelah itu kita mencari grafik, yaitu dengan cara kita klik graph, legacy dialog, histogram. Pada variabel ini kita masukkan yang unstandard residual, terus kita centang display normal curve-nya, lalu kita klik OK. Setelah semuanya yang tadi kita sudah analisis, di sini kita akan muncul output SPSS-nya, yaitu yang pertama ya ada pada uji asumsi klasik, itu yang pertama ada uji normalitas. Di sini kita lihat pada tabel one sample conglomerate Smirnov test, yaitu pada nilai asumsinya yang kita bandingkan dengan nilai alfanya, yaitu 0,05, dan grafnya harus simetris, dan perlu diperhatikan juga pada nilai standar deviasinya harus sama antara one conglomerate Smirnov test dan pada grafnya. Untuk uji multikoliniaritas kita lihat pada tabel koefisien, yaitu pada bagian nilai koliniaritas statistik pada bagian toleransi dan VIF. Untuk uji heterokedastisitas kita lihat pada gambar scatter plot di sini, yaitu data yang dicirikan dengan data-datanya harus titik di sini harus menyebar. Dan pada uji autokorelasi kita lihat pada tabel model summary, yaitu pada nilai Darwin-Watson-nya yang dibandingkan dengan nilai DODL yang diperoleh dari tabel nilai DODL yang disesuaikan dengan jumlah responden yang kita teliti. Selanjutnya untuk uji analisis regresi berganda kita lihat pada tabel koefisien pada bagian unstandard, koefisien pada bagian B-nya. Untuk analisis koefisien determinasi kita lihat juga pada tabel koefisien pada bagian correlation pada bagian zero order, itu kita harus mencari nilai KD-nya itu dengan cara R kuadrat dikali 100%. Untuk uji hipotesis sendiri ada dua, yaitu pertama uji parsial yang dilihat dari tabel koefisien juga pada bagian nilai
T dan SIG yang dibandingkan dengan nilai T. Tabel yang diperoleh dari DF sama dengan N-2, yaitu jumlah responden dikurangi 2. Untuk uji simultannya, kita melihat dari tabel ANOVA pada bagian F yang dibandingkan dengan nilai F tabel yang diperoleh dari, yaitu DK sama dengan N-1 min K, yaitu jumlah responden dikurangi 1 dikurangi jumlah variabel independen. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang cara menganalisis data menggunakan SPSS dan cara mentransformasi data dari data mentah ke data ordinal dan data interval di Excel. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.